Ya, ini adalah sedikit summary dari resiliensi, bahwa ruang terbuka itu sebagai bagian dari perencanaan untuk resiliensi, untuk menghadapi jenis bencana. Jadi menurut saya juga fungsinya cukup banyak, termasuk pemilihan. Kemudian ruang terbuka tidak hanya aktif namun juga produktif, dan ruang terbuka ini bisa dihitung lah ya sebagai semacam performance base. Next. Oke, kemudian kerekatan sosial ya. Kita juga tahu bahwa sekarang hal-hal semacam ini muncul. Bagaimana sebenarnya kerekatan sosial ini harus kita hindari, walaupun sebenarnya secara fisik kita sudah cukup terpisah gitu ya. Next. Adalah mungkin beberapa hal yang memang bisa dilakukan, misalnya di dalam desain. Untuk ini sebenarnya ini adalah gambar sebelum COVID gitu ya, tapi sebenarnya setelah COVID hal-hal semacam ini masih bisa dilakukan, dan menurut saya cukup menarik gitu ya, untuk mungkin merangsang orang cukup berjalan-jalan di ruang luar kayak gitu ya. Kita bisa lakukan dengan program dan segala macam. Next. Atau memang kita berikan sebuah dia fitur landscape kayak gitu ya, kita gambar, kita definisikan kayak gitu ya, harus lewat mana, harus lewat mana. Menurut saya hal-hal seperti ini cukup menarik gitu ya, untuk bisa dilakukan sebenarnya di ruang luar kota gitu ya, kalau kreatif gitu ya. Jadi kita dari arsitekturnya pun nanti sudah bisa memikirkan gitu ya, gimana sebenarnya sih mobilitasnya gitu, walaupun dia tidak pakai tembok kayak gitu ya, dia tidak pakai apa namanya sekat-sekat ruangan gitu ya, tapi mungkin kedepannya hal-hal semacam ini bisa dilakukan. Next. Tidak hanya mengatur itu, mungkin kita juga bisa mengatur furniture kayak gitu ya, di mana orang menunggu tidak bergerombol. Next. Nah, mungkin yang salah satu yang penting adalah juga ketika kita mendesain ke ruang terbuka atau ruang pabriknya, di situ kita juga melihat bahwa keamanan dan surveillance ini adalah penting. Ini adalah konsep-konsep natural surveillance. Next. Bahwa sebenarnya ruang terbuka itu bisa membantu kita untuk saling berkomunikasi kayak gitu ya. Kalau di Itali mungkin kemarin sering lihat ada video banyak gitu ya, antara apartemen di balkon, ternyata mereka saling berkomunikasi lewat balkon, atau akhirnya berkomunikasi tidak di ground tapi di level lantai-lantai mereka. Menurut saya itu hal-hal yang jarang terjadi jika tidak ada pandemi ini gitu ya. Biasanya mereka paling hanya di dalam rumah saja. Next. Nah, interaksi-interaksi seperti ini sebenarnya. Jadi menurut saya ini juga wajar, dan menurut saya menarik, dan aman gitu ya. Aman itu adalah untuk dari sisi keselamatan maupun kejahatan kayak gitu ya, itu bisa dipertanggungjawabkan hal-hal dengan desain-desain natural surveillance seperti ini. Next. Nah, ini mungkin beberapa aplikasinya. Next. Nah, ini juga beberapa titik. Ini yang di sebelah kiri adalah itu di Gedung Jaya. Mungkin satu-satunya sekarang setelah yang di jalan apa namanya Cikini ini sebelah kanan, itu adalah kita sudah mulai punya kenalan nih, kenal ada kafe nempel di sidewalk street kayak gitu ya, bukan ke parkiran kayak gitu. Mungkin kalau kita eksplor kota lebih banyak kayak gini lagi, nanti akan cukup menarik. Next. Nah, ini yang tadi kita bilang gitu ya, bahwa sebenarnya kalau dari sisi pedestrian kita yang punya sebagian area, kita sebenarnya cukup punya space yang luas kayak gitu ya. Nah, tinggal sebenarnya banyak aplikasi yang harus kita tempatkan lagi di sini, misalnya street furniture, atau memang mungkin ada path lain kayak gitu ya. Jadi memang mungkin desainnya juga bisa kita komunikasikan dengan grafis dan landscape misalnya. Next. Nah, mungkin setelah ini adalah studi kasus tempat PDW sebenarnya yang beberapa desain. Mungkin nanti kita scroll aja sambil menunggu yang tanya jawab.
Nah, kalau menurut saya, jadi sebenarnya ruang terbuka ini adalah ruang publik yang sebenarnya dihasilkan dari proses morfologi kota atau redevelopment permukiman permukiman ya, redevelopment permukiman maupun pembangunan yang bersifat brownfield. Brownfield itu adalah bukan lahan baru pembuka. Jadi brownfield itu tidak tanah kosong kemudian dibangun, tapi sebenarnya dia adalah proses morfologi kota, gimana ya, entah itu pemukiman, entah itu, saya nggak bilang kampung ya, mungkin sensitif, tapi ya bisa jadi pemukiman padat kayak gitu ya. Satu saat mereka harus berubah gitu ya, harus bertransformasi kayak gitu ya. Nah, kita memperlihatkan bahwa sebenarnya di lingkungan-lingkungan ini, di lingkungan-lingkungan padat, terutama tidak mempunyai cukup ruang terbuka dan ruang publik, yang dimana kita buktikan ya bahwa ternyata ruang terbuka ini sangat penting gitu ya, baik sebelum ada wabah maupun sudah, terutama setelah ada wabah. Terutama kita mau bermobilitas, kita tidak bisa lagi di ruang-ruang sempit yang cukup tidak ya, cukup mudah akhirnya susah menjaga jarak kayak gitu ya. Next. Nah, ini mungkin akan saya sambil cerita, mungkin Mas yang pegang slide bisa ini Mas Edo bisa sambil jalan pelan-pelan mungkin per 5 detik kayak gitu ya, saya sambil ngobrol gitu ya. Nah, ini adalah studi kita, bukan proyek beneran tapi masih proyek studi bagaimana kampung coba kita naikkan densitiesnya, kita rubah morfologinya gitu ya, kita sudah ini amati kayak gitu ya. Next. Dan kita juga sebenarnya di situ juga coba memikirkan prosesnya gitu ya. Bahkan dari segi bisnisnya, pembiayaannya pun kadang kita juga minta tolong partner kayak gitu ya, untuk coba sebenarnya paling tidak mungkin nggak ini dilakukan kayak gitu ya. Apakah jika melibatkan developer misalnya itu harus punya profit sekian gitu ya, tapi sebenarnya jika tidak melibatkan developer, sebenarnya cukup dari masyarakat gitu ya, untuk bertransformasi itu hanya cukup sekian kayak gitu. Next. Nah, ini adalah skemanya gitu ya, melibatkan pemerintah. Ini sebenarnya waktu itu kita diminta studi untuk public housing oleh MRT gitu. Jadi skemanya gitu ya. Apabila MRT nanti coba jadi semacam co-developer kayak gitu ya, terus dia mengorganisasi masyarakat seperti bisa land consolidation segala macam, terus kemudian dibungkus oleh MRT, kemudian ditawarkan ke entah itu developer maupun investor kayak gitu ya. Dan hal-hal semacam ini pasti menurut saya cukup menarik. Memang kenyataannya di lapangan cukup banyak tantangan di bawah terutama. Next. Ya, ini beberapa ilustrasinya gitu ya. Ternyata dari kampung tersebut, misalnya ternyata orangnya sudah bisa masuk semua nih, Jadi tidak ada gentrifikasi di sini. Namun orang-orang tersebut masih mempunyai share atau saham karena memang tadinya ini tanah-tanah mereka gitu ya. Kemudian mereka juga harusnya tidak menjual tanah, namun menikmati profit sebenarnya yang dihasilkan oleh misalnya property development di sekitarnya gitu ya, bekerja sama tentunya dengan investor. Next. Oke, sambil jalan lagi Mas. Mohon maaf Pak Gito, kalau misalnya kita buka sesi tanya jawab boleh sambil nanti ini boleh. Berjalan? Boleh, nggak apa-apa. Ini sambil berjalan silakan. Mungkin dari teman-teman yang hadir udah ingin mengutarakan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, silakan Pak. Baik, nanti studi kasus ini kita bahas bersama sambil berjalan sesi pertanyaan. Untuk saat ini mungkin saya akan buka sesi pertama untuk 3 pertanyaan dari teman-teman yang hadir di Zoom. Yang hadir di Zoom ini mungkin bisa melambaikan tangan, nanti kita kita pilih siapa saja yang bisa boleh dimatikan mic-nya untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin sambil saya cerita sedikit. Bisa di-mute dulu, Pak. Apa? Oke.
sambil saya ini mungkin nanti apa namanya, jadi studi kasus saya itu selain tadi redevelopment pemukiman padat, itu ada juga tentang Pasar Juara Semarang yang jadi proyek kami, kemudian ada stasiun MRT kawasan Dukuh Atas, dan lainnya ada beberapa proyek, ada proyek lainnya juga. Ya, untuk pertanyaan di chat silakan diketik. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan setelah apa namanya 3 pertanyaan langsung dari teman-teman yang ingin bertanya dapat melambaikan tangan, raise hand. Siapa saja? Dari Mas Habibi ya. Halo Mas William. Ya. Ya, silakan Mas. Boleh diajukan pertanyaannya mungkin dari bahasan dari Pak Gito. Silakan Mas. Halo Mas Gito. Menarik. Tadi justru yang menarik tuh di awal-awal yang saya langsung tangkap tuh Mas Gito. Tadi ada statement ruang publik itu yang baik adalah ruang publik yang demokratis. Sehingga semua kalangan bisa menikmati ruang publik itu. Justru mungkin yang saya tangkap bukan ruang untuk publik, tapi ruang untuk komunitas gitu. Di tanah yang milik komunitas, kemudian dirancang, ya tetap milik komunitas. Gitu. Karena khawatirnya kalau ruang publik itu ya selalu yang saya lihat sih Mas, ruang publik ketika dirancang itu kebanyakan tadi juga Mas Gito sempat singgung masalah ruang terbuka yang dikelola oleh swasta, kemudian dapat mengundang bisnis sektor. Nah khawatirnya itu akan menjadi gentrifikasi ruang publik itu. Jadi sehingga ruang publik tidak dimiliki lagi oleh komunitas. Mungkin kasusnya seperti Highline New York, itu kan sebenarnya ruang publiknya yang bagus, tapi ada sejarah di baliknya gitu, ada komunitas yang terpinggirkan. Nah, berangkat dari kasus itu terkait COVID, menurut pandangan Mas Gito, apakah mungkin ketika di masa mendatang atau mungkin COVID akan berlangsung lama, ruang publik atau ruang komunitas itu yang bisa kita rancang akan bagus, bisa kita pulihkan kembali gitu. Jadi kita pulihkan kembali buat publik sebagaimana mestinya berkegiatan dan komunitas tetap berinteraksi di situ. Jadi tidak tergusur oleh sektor-sektor bisnis, karena bisa jadi ruang publik yang nantinya itu tidak banyak lagi sektor bisnis di dalamnya gitu, hanya untuk ruang terbuka aja bersosialisasi gitu. Ya, karena COVID mungkin sektor bisnis nggak lagi menempati ruang publik, dia bisa mandiri, mungkin online atau memasuki ruang komunitas atau ruang publik yang menghasilkan gentrifikasi gitu. Kira-kira mungkin nggak sih COVID, ruang publik bisa kita pulihkan, sektor bisnis bisa kita batasi, tidak mengganggu komunitas asli. Mungkin Kalijodo apakah itu ruang publik yang berhasil, komunitasnya apakah itu tetap menikmati tanah lahannya gitu, yang bertahun-tahun mereka hidup di sana. Gitu sih Mas, kira-kira nangkep nggak Mas gitu? Sangat tertangkap. Iya gitu. Oke. Ya. Sampai mungkin ada pertanyaan kedua, Mas Habibie, terima kasih, nanti akan kami jawab. Iya, sama-sama, makasih. Pertanyaan kedua bisa lambaikan tangan, angkat tangan. Ya, Ibu Yusli ya, Ibu Yosi ya. Ibu Yosi ingin bertanya, bisa dibuka.
Halo Bu Yusi. Halo? Ya, halo. Ya, udah kedengaran? Sudah Bu, Udah. Ya, silakan Bu. Terima kasih, selamat sore buat semuanya. Sore. Ya, ini saya sebenarnya ngikutnya agak di tengah nih, jadi saya cuma bisa lihat yang terakhir tadi, dan saya tadi kurang nangkap narasumbernya tadi dari siapa ya. Hanya tadi kan ada menayangkan tentang ruang publik dan saran sebaiknya kan warga kota itu, masyarakat itu tidak menjual lahannya tapi bekerja sama ya dengan pengembang atau investor agar mereka juga bisa menikmati hasilnya, kan begitu ya tadi yang saya tangkap, kalau tidak salah tolong dikoreksi. Ya, betul. Hanya yang menjadi pertanyaan bagi saya, itu kan idealnya seperti itu. Tapi di kenyataannya kan jarang sekali kita bisa menjumpai hal-hal seperti itu, malah terkadang yang terjadi itu adalah semacam penekanan atau intimidasi kadang agar masyarakat malah mau dengan tanda kutip terpaksa menjual untuk investor. Itu sering terjadi sebenarnya. Nah, menurut saya ini memungkinkan nggak sih kalau dari pengalaman tadi narsum tadi, ini kita arahkan agar mungkin bisa itu menjadi satu kekuatan hukum sehingga perda atau bagaimanalah caranya Pemko atau Pemkap itu bisa mendukung itu melalui satu perdanya, sehingga yang masyarakat yang punya tanah tapi tidak mampu di ekonominya, dia tetap ada di situ, tetap bisa menikmati hasilnya. Karena yang sering terjadi kan itu ideal sekali, tapi di kenyataannya saya nggak melihat hal itu. Kalau nggak tahu kalau di tempat lain ya, hanya kalau saat ini saya di Padang itu jarang kelihatan, malah bagaimana caranya masyarakat mau menjual tanahnya dengan harga murah, lalu ternyata di sana dibikin suatu tempat yang kalau ini harus income-nya lumayan gitu. Nah, kira-kira dari pengalamannya ini bisa nggak memang dilindungi itu? Karena kadang kenyataannya terkadang Pemko atau Pemkap ini justru cenderung bagaimana memberi kemudahan kepada investor, tapi tidak melindungi warganya gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Yusi. Pertanyaannya luar biasa ini. Pak Gito, satu lagi atau mau dijawab? Sekalian 3 boleh, Pak. Oke, satu lagi untuk pertanyaan langsung. Nanti kita sudah ada juga penanya dari teman-teman yang menyaksikan di YouTube sama di chat. Nanti setelah segmen ini akan kita buka pertanyaan untuk dari chat, Pak ya. Yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Satu orang lagi sebelum dijawab oleh Pak Gito. Atau mau dijawab dulu, Mas? Kalau boleh, Pak. Berarti 2 pertanyaan ini dari Pak Habibie sama dari Bu Munir ya. Baik, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Pertanyaan pertama sama kedua sebenarnya cukup berhubungan, menarik. Memang mungkin isu ruang terbuka ini sebenarnya juga bukan besar di isu desain memang, tapi sebenarnya memang lebih cukup interesting di isu development ya. Mas Habibie, menurut saya sepakat bahwa COVID ini memang membuat kita berpikir banyak dan akhirnya ya kita menyadari banyak hal gitu ya. Saya setuju bahwa sebenarnya memang nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga banyak yang tadinya itu adalah ruang terbuka milik desa situ atau kampung situ, kemudian karena terkenal dia juga akhirnya jadi milik kawasan yang lebih besar lagi, terkenal di dunia, ya udah semua dunia datang ke situ untuk menikmati ruang terbuka di situ ya. Atau banyak kok kasus ya, kalau kita bisa lihat misalnya Roma itu ada Spanish Step, kemudian beberapa bahkan
square-square kecil di kota-kota Italia itu banyak yang jadi tujuan turis, misalnya kayak Plaza di Siena atau kota-kota lainnya gitu ya. Tadinya memang, tapi sebenarnya itu memang menurut saya itu perubahan karena memang zaman ya. Satu, perubahan karena memang zaman dan memang mungkin sudah saatnya kita kembali juga ke arah situ. Karena mungkin sebenarnya ada hikmahnya juga. Saya juga tidak akan membayangkan misalnya kota-kota yang cantik di Eropa itu dengan, dan yang cantik gak cuma bangunan-bangunannya, open space-nya itu cantik, akhirnya dia jadi destinasi turis yang cukup ramai. Kebayang nggak dengan, apalagi ini tuh kemarin hampir terbukti ya, kita bisa melihat bahwa kemarin Italia itu ternyata penduduk tuanya paling banyak, dan kasus meninggal itu karena penduduk tua itu paling banyak dengan COVID. Ada hal yang cukup bagus di situ, bahwa sebenarnya ketika dia memang penduduknya itu yang meninggal tua itu banyak gitu ya, berarti sebenarnya sebelum COVID itu life expectancy-nya berarti sangat bagus. Itu tidak bisa kita hindari, bahwa angka namanya statistik tersebut menunjukkan itu gitu, dibanding misalnya kita ngomong Amerika atau misalnya bahkan di Indonesia gitu ya, bahwa di sana ada berapa ratus ribu orang berumur lebih dari 70 tahun itu meninggal. Itu bisa kita melihat bahwa oh ya berarti sebenarnya sebelum COVID ini berarti Italia ini punya life expectancy yang sangat baik gitu. Apa penunjangnya? Kalau dari ekonomi ya, kalau kita lihat sebenarnya Italia is not the best in the Europe kayak gitu ya. Tapi bisa kita lihat ternyata memang kota-kotanya itu sangat humanis, dengan skala-skala yang menurut saya cukup benar kayak gitu ya. Akhirnya penduduknya sendiri juga cukup mencintai kota-kotanya sendiri kayak gitu ya. Akhirnya makanya life expectancy-nya cukup panjang kayak gitu ya. Dan Anda bisa bayangkan dengan umur segitu, jika dia tidak punya tourism, apa yang akan menghidupi mereka? Itu tidak, jadi sebenarnya Anda bisa boleh saja bilang bahwa oh ini ada komersialisasi. Oke, that's one thing gitu ya. Tapi menurut saya sih, saya tidak melihat bahwa itu yang sekarang salah yang kemarin benar atau sebaliknya sebenarnya gitu. Kalau bahwa ada taman yang bagus, kemudian tadinya Highline kayak gitu ya, ternyata tadinya Highline itu milik siapa, kemudian ada komunitas yang sekarang makin rame dan akhirnya menggeser yang tadinya orangnya yang di situ. Ya menurut saya itu adalah cukup wajar, walaupun memang pasti nanti ada trade off-nya. Bisa saja memang orang-orang yang di Italia itu ya toko-tokonya orang-orang tua itu tetap masih hidup dengan adanya tourism, walaupun memang barternya mungkin Venezia aja sudah tidak nyaman sekali public space-nya kayak gitu ya. Ya, that's something have to trade off gitu. Dan kalau memang itu disadari, akhirnya menurut saya ya cukup fine gitu kan. Nah sekarang misalnya dengan COVID, akhirnya sekarang kita melihat bahwa, makanya saya tadi bilang tadi bahwa mungkin sekarang public space itu, open space itu kembali ke habitat aslinya dengan densitas aslinya gitu ya. Ternyata yang tadinya ini plaza ini ramai banget, ternyata ya, oh ternyata orangnya ya segini-segini aja kayak gitu ya. Tapi itu hanya bisa digambarkan jika memang masing-masing kawasan itu punya distribusi public space atau open space yang cukup merata gitu ya. Akhirnya nggak semua orang ngumpul di. Kita melihat misalnya, kita mesti melihat di Asia misalnya atau di Amerika ya gitu, yang ketika Anda melihat kotanya itu, coba Anda gelar semacam kayak tadi, kayak Anda gelar figur ground-nya gitu ya. Anda pasti nanti melihat gitu bahwa ternyata di pocket-pocket kecil itu banyak sekali sudah tidak ada open space yang sifatnya komunal atau mungkin lokal kayak gitu ya. Jadi menurut saya hal-hal itu juga yang sebenarnya hilang gitu di tempat kita gitu ya. Kadang-kadang orang kita maunya adalah open space-nya mending satu dong, besar-besar kayak gitu ya. Itu menurut saya ada banyak hal gitu. Satu, besar-besar itu beresiko bahwa memang mungkin dengan developnya lama dan
segala macam, maintenance-nya juga mahal kayak gitu ya. Tapi sebenarnya dia juga berisiko kalau memang berhasil, pasti dia akan jadi open space dengan skala yang berbeda, pasti akan dengan apa namanya open space yang skalanya tiba-tiba dari misalnya Anda tadi bilang Kalijodo gitu ya. Oke. Zaman Kalijodo jaya-jayanya itu saya terus terang saya orang Depok sering ke sana gitu ya, karena anak saya main skateboard. Jadi tapi yang sungguh ajaibnya itu ada ibu-ibu satu bis datang dari pengajian dan mereka itu ternyata datang sebelumnya dari luar Batang. Bayangkan ada korelasikan ada orang dari Ciamis, mereka sebenarnya tujuannya itu adalah wisata ziarah, wisata wali, mampirnya di Kalijodo karena saking terkenalnya. Dan itu kapasitasnya bis-bisan gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu memang dari segi pemberitaan dan segala macam itu pasti menarik dan bagus gitu ya. Tapi sebenarnya ketika saya sendiri misalnya di jarak 1 kilometer ini cari ruang terbuka susah ya, buat saya sebenarnya ruang terbuka itu memang harus bersifat komunitas itu menurut saya. Jadi menurut saya gini Mas, kalau buat saya yang kita lakukan untuk ruang terbuka komunitas itu adalah pertama sebenarnya kita punya nggak sih gitu ya di lingkungan-lingkungan kita. Kita ngomongnya unit-unit perumahan aja sekarang kayak gitu ya. Karena kalau kita ngomong bahwa itu terletak di tengah kota, terletak di tengah misalnya public transportation dengan junction-junction yang cukup banyak. Nah, menurut saya itu pasti apa namanya nantinya pasti dia akan skalanya naik gitu ya. Kalau skalanya naik kita juga tidak bisa, maksudnya bagaimana menciptakannya ya menurut saya justru desain itu ya udah desainnya jangan besar-besar, planningnya juga jangan terlalu berlebihan kayak gitu ya. Bahwa ya segini aja. Mungkin tadi contoh di apa namanya di studi kasus yang kita coba terapkan di halo kita masih kedengaran kan ya? Oke ya. Ya, masih kedengaran. Oke. Nah, di situ mungkin kita bisa terapkan di mana namanya di yang Karat Platinum gitu dengan apa namanya open space. Oke, sekarang pertanyaan kedua mungkin cukup jelas ya Mas Habibie ya. Agak kemudian yang cukup yang pertanyaan nomor 2, nah ini masalah land consolidation ya Bu ya. Baik Bu, mungkin tadi kalau di tengah-tengah itu ada slide saya yang memang pemerintah dalam land consolidation ini memang tidak bisa lepas tangan. Jadi menurut saya memang kurangnya di kita. Kenapa misalnya ini ada kawasan sebenarnya punya potensi untuk didevelop sampai sedemikian tinggi densitasnya misalnya gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya yang tugasnya pemerintah itu adalah menentukan sebenarnya di kawasan ini tuh maksimum segini, bisa dikembangkan sampai segini kayak gitu ya. Sebenarnya itu gitu. Jadi sebenarnya di lahan-lahan yang sebenarnya Pemda sendiri sebenarnya sudah cukup tahu gitu ya yang mana yang harus dikembangkan, itu sebenarnya kalau memang dari pihak kemarin kita ya, itu kita harus tetap melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini. Yang kasus kita kemarin itu sebenarnya yang pengen maju itu adalah dari pihak MRT-nya gitu ya, untuk jadi sebenarnya semacam agent bahwa mereka itu yang nanti bikin plan-nya, mereka itu yang nanti akan mengorganisir apa namanya masyarakatnya, baru sebenarnya dari situ yang ditawarkan ke swasta. Jadi menurut saya memang kalau yang swasta sendiri sudah mulai jalan kayak gitu ya sendiri-sendiri itu ya memang menurut saya agak berat. Tapi sebenarnya dengan jalan bahwa Pemda sendiri punya cukup apa namanya ide gitu ya, ide untuk mengorganisasi satu kawasan itu, didata dulu, Ibu sudah paham sebenarnya berapa densitasnya yang akan Ibu kembangkan gitu ya. Kemudian pasti harus diterjemahkan ke bahasa rupiah, di mana memang harus misalnya dengan profit yang masih menarik. Baru di situ menurut saya yang ditenderkan ke
apa namanya ke swasta bahwa kawasan ini yang boleh dapat izinnya hanya yang menang tender misalnya. Itu adalah yang terjadi di apa namanya di Singapura misalnya. Singapura itu memang juga belum tentu semua tanah negara kok, masih beberapa banyak juga tanah-tanah swasta. Tapi government-nya itu dia di depan untuk apa namanya melonceng. Tapi memang di situ harus ada jaminan bahwa sebenarnya harga ya yang ditetapkan government sekian ya itu adalah beberapa harga yang dikunci. Sebenarnya yang lebih susahnya itu sebenarnya itu Bu. Jadi kalau saya lihat di lapangan sebenarnya begitu plan itu disetujui warga juga bahwa oke nanti walaupun Anda digeser, jadi ini namanya bahasanya digeser bisa nih, nggak digusur tapi digeser karena sebenarnya orangnya tetap di situ gitu ya. Tapi sebenarnya inisiatif plannya harus dari pemerintah daerah gitu ya, untuk sebenarnya mendefinisikan gitu ya, mendefinisikan kriteria-kriteria desain di situ. Begitu didefinisikan, nah tendernya ini bukan tender ke kontraktor atau tender ke apa menurut saya. Kalau itu kalau skala besar ya. Tapi mungkin menurut saya 1 hektar pun 2 hektar pun sebenarnya cukup kok gitu. Misalnya saya nggak yang tadi saya contohkan itu kira-kira 5-6 hektar dengan kepala keluarga itu kira-kira 1.000 Bu. Jadi dengan kepala keluarga 1.000 ternyata kita perlu medium rise apartemen nggak cukup banyak, cuma 3 tower kayak gitu ya. Dan sisanya lahannya itu sebenarnya bisa dikomersilkan. Nah, jika seandainya tadi masyarakat cukup mau dan pasti nanti waktu proses pemindahnya segala macamnya itu harusnya diinkludkan dengan biaya. Nah itu sebenarnya masih masuk akal gitu ya. Memang ada 2 sisi bahwa satu harus diedukasi juga bahwa orang yang di bawah apa namanya yang akan digeser itu harus dijelaskan gitu ya bahwa sebenarnya dengan kepadatan seperti ini, dengan cara hidup seperti ini sudah kurang layak gitu ya. Nah mungkin yang harus diperhatikan adalah salah satu sebenarnya orang-orang yang punya usaha. Kalau saya lihat di situ yang agak paling susah itu adalah sebenarnya orang-orang yang sebenarnya kalau hanya tinggal dia oke biasanya, tapi biasanya orang-orang yang punya usaha di situ itu agak paling rewel gitu ya, baik yang punya warung atau sebenarnya yang agak paling ini juga punya kos-kosan gitu ya. Akhirnya nah itu yang menurut saya harus ada pembicaraan agak khusus atau ada skema-skema yang memang sebenarnya ekonomi mereka masih jalan ketika apa namanya plan itu digeser. Jadi Bu Cece ya dari Padang ya Bu ya. Jawaban saya mungkin ke situ ya. Memang di Indonesia ini memang belum banyak yang ada Bu, katanya land consolidation paling ada tuh hanya masih ada di Bali. Nah ini kan kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau di Bali pun itu malah sebenarnya menarik gitu ya. Bali itu tidak pernah Banjar menjual tanahnya ke hotel itu semua nyewa Bu, nyewa jangka panjang gitu. Itu mereka karena memang jauh lebih komunal gitu ya. Nah mungkin jawaban saya itu Bu, mudah-mudahan membantu. Ya. Makasih Pak Habibie, Bu Yusi. Pertanyaannya mungkin sudah dijawab ya sama Pak Gito. Saya coba segmen kedua ini Pak. Tapi sebelum segmen kedua saya ucapkan selamat datang untuk Ketua YAI Jakarta, Pak Denny. Selamat bergabung. Silakan melanjutkan mengikuti acara ini. Sesi kedua ini kita buka dari chat ya Pak Gito ya. Jadi ada pertanyaan pertama dari Pak Marwoto Pataruka. Apakah kawasan das termasuk dalam kategori ruang terbuka di kota Indonesia? Bagaimana muncul permasalahan terdapat pemukiman yang tumbuh di sekitar pinggiran sungai? Oke, kemudian ada lagi Pak, udah saya. Satu lagi kali Pak dari chat, kita buka dulu Pak. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Immanuel Wicaksono. Chatnya seperti ini Pak, terima kasih atas presentasinya Pak Gito, presentasinya amat mendalam. Mau menanyakan sekarang ada kecenderungan memanfaatkan ruang publik di fungsi-fungsi perkantoran pemerintah, sehingga sekarang beberapa kantor pemerintahan lebih terbuka. Kira-kira konsep ruang terbuka seperti apa yang kiranya tepat agar pelayanan pemerintah tetap berjalan, keamanan tetap baik, tapi
publik tetap bisa memanfaatkan ruang tersebut bahkan di hari libur sekalipun. Mungkin 2 itu dulu Pak, karena masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman di YouTube ini Pak. Oke Pak, silakan Pak Gito. Oke, yang pertama dari Pak Marwoto tentang DAS tadi ya. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus. Jadi memang menurut saya, apalagi kita definisikan ruang terbuka ya, betul bahwa daerah aliran sungai dan sekitarnya itu adalah memang merupakan aliran terbuka. Nah, pertanyaannya sebenarnya begini. Jadi menurut saya dalam masalah kalau kita melihat sebuah sebuah sistem sungai gitu ya, itu ada banyak ini nih, menurut saya ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Jadi apakah dia di hulu atau di hilir, kemudian kita juga lihat juga sebenarnya di sekitarnya itu yang dia perlukan itu apa gitu ya. Jadi apalagi kita kemarin melihat ya mungkin ini DKI Jakarta gitu ya. Ada yang bilang konsep naturalisasi, ada yang konsep normalisasi gitu ya. Saya tidak mau menjawab semua. Jadi karena jawaban saya gini Pak, dua-duanya betul antara normalisasi dan naturalisasi gitu ya. Hanya harus ditempatkan di tempat yang tepat. Di mana dia harusnya normalisasi ya memang harus normalisasi, di mana dia harus naturalisasi ya naturalisasi. Mungkin tadi kalau memang melihat melihat presentasi saya agak di depan, itu ada satu contoh di Singapura namanya Bishan Park, itu cukup menarik. Bishan Park itu tadinya drainage biasa, jadi tadinya normalisasi, kemudian dia akhirnya jadi naturalisasi. Nah, hal-hal semacam ini masuk akal karena sebenarnya yang dihadapkan ketika kita bilang naturalisasi itu adalah sebenarnya badan sungainya itu tidak hanya sungai saja, tapi sungai dan sekitarnya kayak gitu ya. Tapi ketika kita masuk ke sistem kota itu artinya sistem yang sudah harus berisi infrastruktur, orang juga cukup padat di sana gitu ya. Itu harusnya masuknya adalah sistem yang kita bilang normalisasi gitu ya, karena memang space atau tempat di sini jauh lebih mahal gitu ya, atau jauh lebih penggantiannya itu masih bisa diselesaikan dengan teknologi gitu ya. Jadi tidak harus. Nah ini juga mungkin saya tidak ngeritik teman-teman di PU dalam misalnya standar dan macam-macam menurut saya ya. Ini juga menurut saya juga harusnya standar standar sempadan DAS antara di perkotaan dan di non perkotaan itu juga menurut saya juga seharusnya juga cukup beda. Tapi itu jadi yang penting kalau memang ada performance yang memang harus minta diukur itu ya juga bisa dilakukan gitu ya. Karena juga belum tentu bahwa dengan misalnya sepadan yang cukup lebar kayak gitu ya, atau dengan tadi preskriptif itu ternyata sudah cukup gitu ya. Tapi itu juga harus dibuktikan gitu. Memang harus ada serangkaian tes, tapi buat saya ini harusnya cukup fair gitu ya. Karena misalnya kita bicara ruang terbuka, kita ngomong di Pantura, baik Pantura Tangerang, Pantura DKI Jakarta, atau Pantura lainnya, KDB 50% itu tidak membantu karena airnya sudah jenuh dan air tidak meresap ke dalam tanah gitu ya. Jadi bukan itu yang dibutuhkan, bukan 50%-nya, tapi air 2 jam tetap meresap, gimana caranya? Harusnya cukup dibuktikan itu saja gitu ya. Bukan dengan preskriptif misalnya bahwa KDB 50% itu bisa menyerap tanah misalnya dengan mengkonten air dengan 2 jam kayak gitu misalnya, hal-hal macam itu gitu ya. Jadi menurut saya kita harus cukup cermat. Jadi kalau tadi saya bilang DAS itu oke, DAS kita bisa lihat kok di contoh-contoh dunia, nggak usah bisa di Singapura juga kita bisa lihat misalnya misal di Paris gitu ya, di perkotaan semua ya itu beton semua gitu ya. Nah masalah perumahan
Nah, memang kita bisa harus lihat gitu ya, perumahan itu di sisi sungai, kita juga harus lihat kalau memang dia lokasinya di apa namanya di perkotaan, ya menurut saya itu harus jadi bagian penataan lah, apa namanya dari sistem sempadan sungainya gitu ya. Kemudian yang di misalnya kalau itu terjadi di lebih ke outskirt, ya menurut saya itu dia menurut saya harus dipindahkan, karena menurut saya yang justru yang di atas ini, di upstream ini yang harus dibereskan lah, karena air itu memang cukup benar bahwa jangan terlalu cepat turun ke bawah gitu ya. Dalam kalau misalnya di kasus kita bisa dari Bogor ke Depok, ya harusnya ditahan di Depok cukup lama gitu ya, baru ke Jakarta. Gitu. Oke, terus kemudian yang pertanyaan kedua apa tadi ya? Saya kok agak. Yang ini Pak, apa namanya pemanfaatan ruang publik di fungsi kantor-kantor pemerintah Pak. Oh iya, di kantor pemerintah ya. Baik ya. Oke. Ya Pak, itu menurut saya menarik. Nah, menurut saya harusnya pemerintah itu, walaupun pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau kantor-kantor itu, menurut saya harus ini Pak, harus jadi pelopor untuk bagaimana sebenarnya kafling ini dibuka gitu. Maksudnya dibuka itu bahwa kafling-kafling di perkotaan ini menurut saya cukup menarik jika bukan hanya dibuka pagar, tapi sebenarnya menjadi lebih permeabel lah. Mungkin tidak harus dibuka pagar 100%, tapi bahwa para pejalan kaki ini harus cukup permeabel. Dan memang menurut saya gini, karena di kantor pemerintah itu biasanya jarang ada orang kantor pemerintah memasukkan program restoran atau ruko atau bukan ruko ya, sorry maaf, restoran atau kafe atau kantin atau apa yang memang sebenarnya didesainnya nggak cuman hanya buat apa namanya hanya buat internal, tapi harus eksternal gitu ya. Nah di situ menurut saya di kantor pemerintah itu belum ada program ruang yang begitu gitu ya. Saya nggak tahu apakah memang SOP-nya begitu, apakah nanti kita dijadikan pertanyaan loh, kenapa harus ada komersial di ground floor. Tapi begini, jadi menurut saya yang harus kita samakan persepsi itu sebenarnya ground floor itu menarik kalau memang kita bisa apa namanya bisa distribusikan sebagian besar itu untuk lebih publicly access. Nah, publicly access itu sebenarnya ya memang sebenarnya paling mudah itu ya komersial gitu ya. Nanti saya di beberapa contoh di belakang project saya bisa diberikan kalau memang nanti ada bisa menunjukkan slideshow lagi, atau bisa ditunjukkan Mas slideshow Mas di beberapa halaman di belakang. Atau saya udah bisa share screen belum ya? Saya coba share screen kalau. Oh bisa ya, sudah bisa ya, kayaknya. Bisa Pak. Oke. Kantor kami terus terang pernah mendesain kantor yang cukup sukses. Jadi mungkin beberapa teman di sini juga yang di PDW tahu ini adalah kantor di daerah Kuningan. Menariknya kantor ini Bapak bisa mengakses ground floor ini. Ini kebetulan waktu belum ada toko-tokonya. Jadi ini harusnya ini adalah kafe-kafe. Bapak bisa masuk ke gedung ini sampai kafe ini tanpa melewati security apapun. Jadi, nah ini beberapa konsepnya. Jadi di ground floor kami ini di hampir 3/4-nya itu di perimeterin oleh oleh komersial, sehingga hanya ada satu titik saja yang memang dia mau masuk ke kantornya itu, dan itu yang harus dicek. Tapi sebenarnya ground floor ini menurut saya cukup permeabel untuk diakses orang. Nah, ini ada beberapa. Jadi bisa langsung masuk kafe nggak pakai cek gitu ya. Jadi pemikirannya begini, justru malah komersialnya sendiri itu adalah memprotek dari security office-nya. Kalau didesain dengan benar itu sebenarnya bisa juga Pak. Dan Bapak bisa ke Grand Rubina ini, Bapak bisa cek, Bapak bisa masuk
bisa shopping, bisa ngafe gitu ya, ke restoran, cukup aman Pak, cukup enak. Dan ini yang mungkin harusnya bisa dilakukan gitu ya, nggak cuma hanya kantor Pemda, sebenarnya kantor swasta juga sebenarnya cukup menarik kalau memang ground floor itu buat membuat ruang luar ini jauh lebih baik gitu ya. Terutama memang kalau misalnya nanti sudah pulih, kemudian orang bisa beraktivitas di kantor-kantor lagi, hal-hal semacam ini cukup menarik sebenarnya gitu. Jadi kita bisa kemarin ya buat kami sendiri ini kebetulan juga dapat EI Award tahun 2019 atau 18 saya lupa. Kemudian dari Green Building juga dapat rating gold. Dan menurut saya performance untuk public space-nya cukup bagus gitu ya. Jadi nggak kelihatan punya pagar, orang bisa akses masuk. Tapi memang nggak bisa sembarangan masuk, begitu nanti masuk ke yang mau office ya harus dicek juga gitu ya. Tapi bahwa bangunan ini punya desain ground floor yang cukup permeable dan unik menurut saya betul Pak. Ini mungkin sekedar contoh. Nah itu Mas mungkin jawaban dari dua yang tadi Mas. Ya, baik Pak. Luar biasa itu Pak jawabannya Pak. Saya rasa sudah mengakomodir jawaban-jawabannya Pak. Kita ada pertanyaan dari YouTube Pak, karena kan acara kita juga live di YouTube. Saya ambil satu pertanyaan Pak dari rekan kita nih Pak, Ivori. Dia menanyakan apakah smart mobility terkait dengan smart city? Jika memang iya, bagaimana keterkaitan smart mobility dengan smart city plus ruang terbuka? Mungkin Bapak bisa jawab. Ya, dan betul sebenarnya itu juga tadinya yang sebenarnya waktu saya mau buat presentasi ini yang terpikirkan di saya gitu ya. Tapi memang kalau kita waktu akhirnya saya take out gitu karena mungkin tidak terlalu keterkaitan dengan desain dan planningnya gitu ya untuk public space. Tapi menurut saya cukup betul gitu. Jadi bahwa smart mobility ini memang tadinya merupakan bagian dari perencanaan smart city atau hal-hal yang semacam itu gitu ya. Jadi kalau kita melihat smart city itu kan memang kita memperlihatkan penambahan penggunaan ya enhancement antara behavior kita dengan beberapa aplikasi yang mempermudahkan banyak hal sih gitu ya. Jadi yang kemarin-kemarin kita bisa baru lihat oke, ini ada Gojek. Jadi saya terus terang kemarin cukup nyaman sebelum COVID misalnya gitu. Saya kantor kita di PDW di Pondok Indah gitu ya. Kemudian stasiun MRT ada di Lebak Bulus gitu ya. Jadi saya kalau rapat ke tengah kota, salah satunya saya juga menggunakan itu MRT misalnya gitu ya. Itu pun juga udah nggak ngerepotin orang kantor bisa gitu misalnya ya. Jadi pakai aplikasi, kemudian saya ada pakai GoRide atau pakai yang car sharing atau yang ride sharing gitu ya ke mana ke stasiun MRT terdekat. Kemudian saya naik MRT, kemudian mungkin saya lanjut sekali itu, dan itu menurut saya dari waktu dan segala hal memang lebih masuk akal gitu ya. Dibanding misalnya saya naik mobil gitu ya, mungkin lebih dari 1,5 jam dengan macet dan segala macamnya gitu ya. Ini mungkin net waktunya jadi 1 jam gitu ya, tapi saya akhirnya sempat olahraga ya, jalan kaki, olahraga dan segala macam kayak gitu ya. Tapi kan itu sebagian gitu ya. Tapi kalau yang advance lagi misalnya mungkin nanti juga kita bisa cek juga kayaknya kalau saya nggak salah salah satu super apps-nya Indonesia itu juga sudah ada yang bisa buat bayar parkir dan MRT juga gitu ya. Jadi satu apps tadi akhirnya saya dari mulai car sharing masuk gitu ya, kemudian saya ke MRT-nya juga bayar pakai apps itu juga gitu ya. Tapi ada hal lain juga yang menarik sebenarnya dari smart city ini juga adalah satu informasi. Informasi memang lebih mudah dipegang ya di tangan gitu ya. Ketika kita misalnya
sebenarnya mau kemana kayak gitu ya. Jadi ada di situ kemudian ada masuk aplikasi Trevi-nya, siapa namanya, Transjakarta atau segala macam yang memang bisa memprogram kita untuk naik sekian, oh jamnya jam sekian kayak gitu. Jadi pindah ke sini, naik sini gitu ya. Terus kemudian ada waktunya. Menurut saya itu cukup sangat membantu. Tapi di sisi lain jangan lupa gitu ya, bahwa sebenarnya ini juga dimanfaatkan oleh sisi komersial. Ya saya nggak tahu di Indonesia mungkin belum terlalu gitu ya. Tapi kalau kita melihat di Amerika kemarin itu sudah lumayan banyak bahwa kita kemana-mana itu informasi memang diolah oleh sisi apa namanya komersial, oleh bagian komersialnya untuk dijadikan istilahnya apa ya, menjaring pengunjung gitu. Jadi tiba-tiba nggak tahu apa-apa, oh kita karena lagi jalan di sini muncul iklan, oh rumah makan ini di sebelah sini gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin belum terlalu banyak ya. Tapi kalau di yang saya dengar di luar negeri itu benar-benar cukup banyak gitu ya. Jadi karena mereka tahu traffic kita mau kemana, sebenarnya yang paling memanfaatkan itu selain kita, itu juga mereka gitu. Sisi orang yang memang memanfaatkan gitu ya untuk itu gitu ya. Jadi memang itu lebih ke arah bisnis sih. Tapi kalau dari kitanya smart city-nya menurut saya cukup membantu bahwa masalah direction, kemudian time, hal-hal yang semacam itu untuk smart city dan smart mobility-nya menurut saya cukup apa namanya cukup menarik ya. Mungkin jawaban saya ke arah situ ya. Karena memang mungkin kemarin saya juga nggak terlalu mengolah ke smart city-nya sendiri soalnya. Ya, baik Pak Gito, terima kasih Oke. jawabannya. Sebelum kita closing masih ada waktu mungkin sedikit untuk satu pertanyaan kali ya dari teman-teman peserta di Zoom ini. Mungkin bisa satu pertanyaan terakhir dari yang di Zoom bisa angkat tangan supaya kita bisa pilih. Apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Ya Pak, mungkin satu pertanyaan lagi Pak dari teman-teman yang di chat Pak. Oke. Sebelum kita akhiri acara ini Pak, pertanyaan terakhir mungkin kita ambil dari Mas Arianto ya, Mas Arianto Tarmansyah, mengenai post pandemik atau new normal ini, apakah ada pergeseran zona lingkungan peruntukan perkotaan persentase density perkotaan dari pihak pemerintah atau regulasi yang sudah ada atau perubahan regulasi, Pak? Baik, terima kasih Pak. Iya Pak. Apakah sudah ada? Saya nggak tahu, tapi kalau apakah harus ada, saya jawab ya. Karena mungkin hal tersebut belum sempat direspon ya oleh pemerintah ataupun oleh bahkan untuk planner pun kayak gitu ya sebenarnya. Tapi menurut saya kuncinya satu tadi Pak. Kalau memang kita bilang ini mungkin di foto ini yang saya share ini kita bisa lihat bahwa ya that's kampung gitu ya. Itu kampung, orang tinggal cukup padat dan nggak semuanya juga jelek sebenarnya rumahnya kayak gitu ya. Maksudnya itu hanya padat gitu ya. Tapi buat saya proporsi-proporsi antara built environment dan open space itu di Indonesia menurut saya masih sangat minim, apalagi kalau kita hitung radius. Jadi menurut saya itu harus dinaikkan lagi ya. Ya memang salah satu toolsnya untuk mendobrak itu ya memang harus ada sedikit redevelopment kalau memang tidak semua gitu. Jadi menurut saya kita bisa lihat bahwa kalau memang development swasta semua kayak gitu besar gitu itu juga memang kurang, menurut saya juga kurang sehat. Dan menurut saya juga apalagi setelah post pandemic ini, menurut saya justru mereka ini tidak terlalu banyak mendevelop ya, terutama ya menurut saya karena demand-nya juga mungkin tipis gitu.
kita tuh kehilangan loh Pak, kita tuh kehilangan satu tipologi, yaitu tipologi middle rise, terutama di sisi residensial. Kita hanya punya landed housing, kemudian kita langsung punya apartemen tower. Kita nggak punya misalnya mid rise 6 lantai, 8 lantai. Dulu pernah punya, tapi memang itu didesain untuk perumnas gitu ya. Jadi akhirnya yang masuk low income juga gitu ya. Nah di situ menurut saya di sini kesempatan gitu ya, karena menurut saya juga dari capital orang mulai susah beli tanah itu juga memungkinkan gitu ya. Jadi kalau memang tadi skema masalah penggabungan lahan itu susah dalam skala besar, menurut saya harusnya memang kita harus mulai skala misalnya 3.000-an kayak gitu ya, atau mungkin 2.000-an, which is itu cukup menurut saya buat hal semacam itu. Gitu ya. Itu banyak kok masih bisa. Nah ini misalnya sebagai contoh, kita coba gitu ya di beberapa hal gitu ya. Ini adalah UDGL-nya Duku Atas gitu ya. Selain kita punya desain-desain, jadi yang desainin untuk detail ruang terbuka ini sebenarnya bukan kita, namun strateginya gimana dan bagaimana itu adalah kita. Nah misalnya seperti ini misalnya gitu ya. Ya ini sebenarnya kan cukup dimungkinkan gitu ya untuk klaster ini tidak terlalu besar gitu ya, bisa dimulai dengan kecil-kecil kayak gini. Kemudian sebenarnya yang kita dapat adalah open space yang cukup gitu ya, buat semuanya gitu. Instead of hanya mendevelop segini sama sekali tidak punya open space. Jadi menurut saya hal semacam itu. Nah ini hal lain gitu ya. Nah ini menarik nih, kanan sama kiri ini Jakarta, kanan itu Chicago. Yang nggak punya kita sudah punya fisiknya, kenapa nggak punya? Karena kita nggak ada ininya, point to go-nya. Jadi di sana ada apa, di sini ada apa, nggak punya. Jadi akhirnya ya nggak ada yang jalan gitu ya. Di sana hanya kereta stasiun kereta bandara gitu ya, kurang banyak yang jalan kayak gitu ya. Hal semacam itulah. Kalau yang di sisi lain ini sudah cukup terkenal lah, ini dapat award juga. Nah, oke, nah mungkin ini hal lain. Oke, Mas, mungkin jawabannya gitu. Ya. Terima kasih Pak Gito untuk paparannya, untuk presentasinya yang luar biasa, sangat menarik, di mana kita saat ini lagi masa pemulihan. Iya. Ya, bisa dikatakan new normal, tapi kan harapannya new normal ini hanya sementara, Pak. Amin, Pak. Kita inginnya kembali lagi ke normal seperti dulu, gitu, Pak. Mungkin. Ya, tapi lebih baik, Pak. Harusnya pelajaran harus lebih baik, Pak. Dikasih sekolah sama Tuhan, penyakit kayak gini kan harusnya belajar. Betul, Pak. Dan tentunya ini kan kita sebagai teman-teman di luar juga sebagai arsitek perlu mendukunglah pemerintah mungkin bekerjasama dalam membentuk suatu tatanan, suatu regulasi, suatu bentuk-bentuk yang bisa diterapkan di masa post pandemik ini, Pak. Sekali lagi kami dari saya moderator dan teman-teman dari AI Banten Malaysia, kami mohon maaf apabila belum semua pertanyaan bisa kami akomodir, bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Terima kasih buat semua peserta Zoom. Terima kasih buat teman-teman IAI dari IAI Singapura, dari IAI Bali, IAI Kalimantan Tengah, IAI Sulawesi Utara, IAI Papua, IAI Sumatera Barat, IAI Kepulauan Riau, IAI Jakarta, dan teman-teman PUPR sudah turut menyaksikan, mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Luar biasa, menarik. Terima kasih. Saya bermaksud mundur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf apabila ada kesalahan penyajian dari kami, mungkin akan kami perbaiki nantinya sehingga acara selanjutnya bisa lebih menarik dan luar biasa. Saya mungkin akan kembalikan acara ini, forum desain keempat ini, dengan narasumber yaitu Pak Gito Wibowo dari PDW.
temanya masa depan ruang terbuka kita sudah selesai. Saya akan kembalikan ini ke MC Ibu Nindya Mahesa Putri. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Kang Billy dan Kang Gito untuk keseruan acara Forum Desain sore ini. Tentunya kami semua pasti semakin bertambah wawasannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga dari kami, Bapak-Bapak, semua yang Ibu-Ibu yang dari Zoom maupun dari YouTube. Terima kasih. Keren acaranya IAI Banten. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih juga untuk partisipasi rekan-rekan yang telah mengikuti Forum Desain 4 sore hari ini ya. Semangatnya luar biasa dari awal hingga sore tetap ngikutin. Kemudian terima kasih juga kepada rekan mitra Ultracam Construction Chemicals yang di awal acara telah membuka dengan pemutaran video produknya. Sebagai informasi, untuk e-sertifikat akan kami kirimkan melalui email dan hanya diberikan bagi rekan-rekan yang sudah mengisi link presensi pada chat Zoom dan chat YouTube yang sudah dikirimkan panitia ya. Jadi pastikan rekan-rekan mengisi ya. Oh ya, rekan-rekan semuanya tolong diaktifkan kameranya lagi karena kita akan ada sesi foto bersama ya dari panitia. Selanjutnya, oh ya, teman-teman nih, IAI Banten itu banyak banget acaranya sampai bulan Juli. Mbak Ferawati, boleh di-share screen-nya? Nah, ini forum desain selanjutnya yang kelima, terus yang keenam bisa dilihat di layar ya. Nah, ini narasumbernya. Forum desain kita yang kelima nanti itu tanggal 20 Juni, jamnya jam 4 sore sama, berjudul Resiliensi Kota. Acaranya akan dipandu oleh moderator Pak Muhammad Zakaria dari Sekretaris Provinsi IAI Banten dan Pak DPDW juga. Dengan narasumber Pak Aryo Kuncoro dari ICOM. Kemudian kita ada acara lagi yaitu pendaftaran anggota baru. Bisa dilihat di screen. Mbak Vera, boleh dibantu screen-nya? Jadi nanti IAI Banten akan ada pendaftaran anggota baru, kemudian penataran kode etik arsitek, bisa dilihat di screen ya. Terus penataran keprofesian strata 1 sampai 4. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar, dapat masuk ke link yang tertera di layar, atau bisa menghubungi pengurus IAI Banten melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut. Oke, atas nama pengurus IAI Banten dan seluruh panitia yang bertugas, Ferawati sebagai host, Leonardo sebagai penanggung jawab acara, Rona Asakra sebagai co-host 2, dan saya Nindya selaku MC, kami undur diri. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa hari Sabtu depan, tanggal 20 Juni, di jam yang sama, jam 4 sore, dengan forum desain kita yang kelima. Ditunggu ya. Thank you, teman-teman. Semuanya. Thank you, Pak Gito. Terima kasih. Terima kasih.